Materi untuk hari ini yaitu saya akan sedikit menjelaskan ataupun berbagi ya. Kalau menjelaskan kesannya saya istilahnya perlu juga untuk update ilmu dari teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk diseminasi pada hari ini yaitu saya akan coba berbagi praktik baik tentang 1.4 yang sudah saya pelajari selama kemarin, mungkin kurang lebih beberapa minggu ya, di modul 1.4 di guru penggerak tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa rules ya. Nanti kalau bisa gitu ya, Bapak Ibu, ketika nanti saya minta untuk sesi pemotretan, Bapak Ibu bisa on cam. Tapi misalkan untuk sekarang kendala kendala mungkin kalau tidak bisa on cam tidak ada apa-apa, mungkin ya nanti bisa ketika sesi pemotretan atau foto bersama bisa di on cam. Nah, kemudian ketika ada yang mau bertanya atau menanggapi, Bapak Ibu silakan tekan tombol raise hand ya di bawah. Nah, ketika bisa terkendala di raise hand, Bapak Ibu juga bisa berkomentar ketika ingin berkomentar ataupun menanggapi dari materi. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif gitu. Lingkungan aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi kamera suka atau cing? Bapak Ibu, mohon di unmute dulu ya untuk supaya tidak terganggu. Di sini jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendambakan sekolah yang istilahnya yang berbudaya positif, kita akan sedikit banyak PR ataupun effort supaya dapat terbentuknya karakter sekolah yang menampilkan budaya positif. Jadi di sini menurut teori kontrol dari choice theory dari William Glasser, yaitu salah seorang psikolog, terdapat beberapa konsep dalam membuat budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Nah, yang pertama mungkin dari disiplin. Di makna disiplin, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi selanjutnya yaitu teori motivasi. Jadi untuk menerapkan budaya positif perlu motivasi intrinsik dan intrinsic. Jadi motivasi dari luar dan juga motivasi dari dalam. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian kita tambahkan nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai tersebut adalah fondasi utama dalam suatu budaya positif gitu. Jadi yang diharapkan nanti nilai-nilai kebajikan universal itu bisa ditanamkan oleh semua warga sekolah di satuan pendidikan. Nah, kemudian ada keyakinan kelas. Nanti juga kita akan bahas bagaimana antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Itu pasti akan ada perbedaan. Nah, kemudian 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru ataupun kita sebagai yang mengatur ataupun yang manajemen di sekolah tuh kita punya posisinya masing-masing. Nah, ini nanti kita akan bahas bagaimana sih posisi yang baik dan mana posisi yang dihindari gitu, posisi kontrol yang dihindari. Nah, selanjutnya mungkin di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia seperti bertahan hidup, penguasaan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ini adalah gambaran konsep ya, konsep budaya positif atau disiplin positif. Sebentar. Oke, yang nanti Kenapa ya pasang Bu? Saya ambil. Jadi Oke, Pak Hendra punten, Pak Hendra di mute heula, Pak Hendra. Pak Hendra punten di mute heula.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjut saja ke topik yang nanti kita akan bahas. Salah satunya tadi sudah saya sedikit jabarkan ya secara garis besar. Nah, di sini ada 6 eksplorasi konsep yang nanti mudah-mudahan kita sama-sama share ya Bapak Ibu, kita sama-sama tanggapi, mudah-mudahan dari pertemuan ini atau dari webinar ini Bapak Ibu bisa menambah ataupun bisa menambahkan hal-hal baru gitu terkait tentang konsep eksplorasi ini. Nah, yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan apa itu restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima posisi kontrol, yang tadi posisi kontrol. Kemudian yang keenam nanti di segitiga restitusi. Oke. Nah, untuk yang poin pertama itu terkait tentang disiplin positif dan nilai-nilai universal. Ya, nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada kutipan dari Stephen R. Covey, Principle Center Leadership. Dia salah seorang penulis juga. Dia mengatakan, bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau misalkan kita ingin mengubah ya, kita tidak bisa mengubah secara langsung gitu. Jadi buatlah atau ubahlah paradigma berpikir teman-teman di sini supaya bisa perlahan mengubah sikap atau perilaku seperti itu. Nah, di sini ada paradigma stimulus respon ya. Di sini contohnya ada satu statement, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita ubah statement tersebut di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian ada statement yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita ubah paradigmanya menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku kesalahan, baik itu perilaku yang benar, yang kurang benar, pasti semua perilaku itu mempunyai satu. Nah, itu tujuannya yang nanti harus dilihat apakah tujuan itu baik ataupun tidak. Jadi semua hal pasti memiliki tujuan. Nah, kemudian statement yang selanjutnya bisa mengontrol saya. Nah, di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita ubah paradigmanya, hanya kita yang bisa mengubah ataupun hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah, selanjutnya kita ubah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalkan pemaksaan itu tidak ada gitu ya. Nah, yang ada hanyalah pilihan-pilihan baru, kolaborasi dengan menciptakan pilihan-pilihan yang lebih banyak gitu. Jadi tidak ada pemaksaan. Jadi kita arahkan untuk membuat pilihan-pilihan baru. Nah, selanjutnya yang terakhir, stimulusnya berpikir menang dan kalah, win lose. Nah, jadi kita ubah bagaimana supaya supaya hal-hal itu tidak ada menang dan kalah, tapi adanya menang dan menang, supaya tidak ada yang dirugikan ataupun yang diuntungkan. Jadi semuanya sama-sama untung seperti itu. Nah, selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kita pun sebagai guru berharap ya Bapak Ibu, stakeholder di kita itu dari mulai guru, kemudian dari mulai siswa, kemudian tenaga administrasi dan seluruh warga sekolah mempunyai nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai tersebut pasti akan memunculkan karakter-karakter sekolah dengan budaya yang positif. Gitu. Nah, kemudian di sini menurut William Glasser ya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Gitu, tadi. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan seperti apa sih yang harus ditanamkan ya Bapak Ibu untuk kemajuan dari sekolah. Yang pertama,
sesuai yang P5 ya, yang sering kita gadang-gadang dalam sebuah aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau misalkan kita ingin mengubah ya, kita tidak bisa mengubah langsung. Jadi buatlah atau ubahlah paradigma berpikir teman-teman di sini supaya bisa perlahan mengubah sikap atau perilaku. Nah, di sini ada paradigma stimulus respon. Ya, di sini contohnya ada satu statement, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita ubah statement kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Nah, kemudian ada statement yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita ubah paradigmanya menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku kesalahan, baik itu perilaku yang benar, yang kurang benar, pasti semua perilaku itu mempunyai satu tujuan. Nah, itu tujuannya yang nanti harus dilihat apakah tujuan itu baik atau tidak. Jadi semua hal pasti memiliki tujuan. Nah, kemudian statement yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita ubah paradigmanya, hanya kita yang bisa mengubah ataupun hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Selanjutnya kita ubah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalkan pemaksaan itu tidak ada gitu ya. Nah, yang ada hanyalah pilihan-pilihan baru, kolaborasi dengan menciptakan pilihan-pilihan yang lebih banyak. Jadi tidak ada pemaksaan. Jadi kita arahkan untuk membuat pilihan-pilihan baru. Nah, selanjutnya yang terakhir, stimulusnya berpikir menang dan kalah, win lose. Nah, jadi kita ubah bagaimana supaya supaya hal-hal itu tidak ada menang dan kalah, tapi adanya menang dan menang, supaya tidak ada yang dirugikan ataupun yang nanti semuanya sama-sama. Nah, selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kita pun sebagai guru berharap ya Bapak Ibu, stakeholder di kita itu dari mulai guru, kemudian dari mulai siswa, kemudian tenaga administrasi dan seluruh warga sekolah mempunyai nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai tersebut pasti akan memunculkan karakter-karakter sekolah dengan budaya yang positif. Nah, kemudian di sini menurut William Glasser ya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian nilai-nilai kebajikan seperti apa sih yang harus ditanamkan ya Bapak Ibu untuk kemajuan dari sekolah. Yang pertama sesuai yang P5 ya, yang sering kita gadang-gadang dalam sebuah KSP ataupun sebuah RPP, pasti kita akan memunculkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan beberapa dimensi. Salah satunya mungkin dimensi beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Itu mungkin dimensi nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila. Itu pun sering kita gunakan atau sering kita kembangkan ya, sering kita muat dalam modul ajar, kemudian dalam KSP, kurikulum satu pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan menurut EBO atau Primary Years Program. Ini juga salah satu kurikulum internasional, sama halnya dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ini lebih rinci gitu ya, seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keingintahuan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu pun ada dalam satuan kurikulum internasional Primary Years Program. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang lain ada dari 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Nah, di sini contohnya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, kejujuran, hormat santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Sebenarnya pun ini sudah ada dalam profil pelajar Pancasila, tapi
Ini menurut nilai-nilai kebajikan yang diterapkan oleh 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Nah, kemudian dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidance and life skill, ada nilai-nilai kebajikan seperti dapat dipercaya, ya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kemudian yang terakhir, nilai-nilai universal yang terakhir adalah the seven essential virtue, yaitu building moral intelligence dari Michael Borba. Jadi beliau membuat nilai-nilai kebajikan moral ini yang harus dimiliki oleh seorang manusia atau sebagai individu. Yaitu tadi empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, mungkin nilai-nilai kebajikan ini yang harus Bapak Ibu tanamkan, ya, atau Bapak Ibu coba menanamkan dalam kegiatan di sekolah gitu, supaya muncullah karakter-karakter atau nilai-nilai kebajikan yang baru. Nah, mungkin saat ini juga kita masih berjalan ya Bapak Ibu, karena nilai-nilai kebajikan ini dilihat tuh perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, kemudian kita masuk ke eksplorasi konsep 2, di mana kita akan membahas tentang teori motivasi, hukum, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Oke. Nah, ini ada satu statement ya Bapak Ibu, ada 4 statement. Nanti silahkan nih Bapak Ibu baca dulu, kemudian nanti di akhir Bapak Ibu silahkan refleksi apakah ini benar ataupun salah gitu. Nah, di sini ada satu setuju atau tidak setuju. Yang pertama adalah hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan siswa. Gitu. Ya, nanti Bapak Ibu silahkan refleksi apakah benar nih hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Nah, yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Nah, ini adalah bentuk statement. Silakan nanti Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan materi atau sedikit memahami tentang materi, Bapak Ibu bisa merefleksi apakah tindakan ini benar ataupun salah. Nah, kemudian di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi sebenarnya teori motivasi itu ada 3. Yang 2 berasal dari motivasi eksternal atau dorongan dari luar. Yang kedua, yang satu adalah motivasi internal atau motivasi yang muncul dari dalam. Contohnya, manusia dan sebagai individu pasti kita sebagai individu, contohnya misalkan kita pasti ketika ingin sesuatu gitu ya, pasti kita punya motivasi untuk mendapatkan. Gitu. Contohnya, yang pertama, teori motivasi perilaku manusia adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gitu. Jadi kalau misalkan motivasinya seperti ini, itu masuk di motivasi yang paling bawah. Dalam artian motivasi ini seharusnya tidak dilakukan gitu ya, tidak dilakukan karena motivasi ini hanya sebatas apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan ini, hanya sebatas istilahnya menggugurkan tugas, jadi adanya ketidaknyamanan atau Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, biasanya ada juga ya motivasi hal seperti ini. Misalkan ketika kita ingin berkegiatan atau melakukan sesuatu, pasti kita ingin entah itu berupa barang ataupun entah itu berupa apresiasi dan lain sebagainya. Itu pun masuk ke dalam motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Nah, yang ketiga adalah untuk motivasi internal. Nah, ini motivasi yang paling bagus, motivasi yang muncul dari diri sendiri. Gitu. Contohnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Misalkan mungkin bentuk tanggung jawab ya. Contohnya ketika
misalkan saya dan seorang guru hadir tepat waktu misalkan ya, itu tidak ada motivasi apapun, entah itu karena imbalan ataupun karena apresiasi dari orang lain, tapi benar-benar dari diri sendiri. Nah, dia bentuk tanggung jawab dia terhadap profesinya gitu. Jadi misalkan mudah-mudahan di sini juga saya masih belajar juga sama kayak Bapak Ibu semuanya, ketika misalkan saya dihadapkan dengan tersebut gitu ya. Misalkan saya harus datang tepat waktu misalkan dalam mengajar atau KBM, itu benar-benar dari motivasi internal, bukan dari motivasi tadi, dari motivasi adanya hukuman ataupun adanya apresiasi ataupun adanya imbalan, tapi benar-benar dari motivasi diri sendiri atau motivasi internal. Jadi ini juga motivasi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin tugasnya sebagai role model supaya anak-anak bisa meniru. Salah satunya mungkin dengan motivasi internal tadi. Kita berkembang ya, berproses Bapak Ibu, tidak mudah juga untuk membangun motivasi internal khususnya untuk diri pribadi. Oke, di sini ada beberapa bentuk apresiasi atau nilai program kebajikan yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melaksanakan ataupun sedang melaksanakan program kebajikan ini khususnya untuk KBM seperti itu ya. Misalkan contohnya beri pengakuan secara khusus. Nah, ini ketika misalkan peserta didik kita ada yang berprestasi ataupun dia selesai mengerjakan tugasnya, beri pengakuan secara khusus. Itu mungkin boleh diapresiasi verbal ataupun dengan dengan hadiah ataupun macam-macam, silakan. Nah, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Nah, boleh tadi khususnya misalkan kalau khusus dibuatkan acara gitu ya. Kalau misalkan secara pribadi mungkin secara personal antara guru dengan murid. Dan yang selanjutnya adalah pengakuan semua murid secara bergantian. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa semua murid itu unik ya Bapak Ibu. Tidak ada murid yang mohon maaf, tidak ada murid yang tidak malas gitu, walaupun murid yang tidak pintar. Semuanya murid pintar, tapi mereka punya karakter masing-masing. Jadi kalau misalkan bisa beri pengakuan mereka secara bergantian. Misalkan kalau misalkan di SD TK mungkin ya, semua anak misalkan pasti punya keunikannya ataupun punya karakteristiknya masing-masing. Misalkan siswa teladan, siswa yang jarang terlambat, itu pasti tiap anak punya keunikan masing-masing. Jadi kita beri pengakuan berdasarkan karakteristik atau keunikan tadi, seperti itu ya. Nah, kemudian beri pengakuan secara konsisten. Yang ini juga harus konsisten ya, untuk memberikan apresiasinya, dan selanjutnya fokus pada proses. Nah, ini yang sulit sekarang itu adalah kita fokus kepada prosesnya gitu ya. Kadang saya juga gitu ya Bapak Ibu, saya juga sebagai guru kadang ingin melihat hasilnya, tapi tidak itu tidak fair gitu ya, tanpa kita melihat proses anak berkembangnya seperti apa gitu. Jadi kalau ini kita berkembang aja Bapak Ibu, berproses supaya lebih baik. Nah, kemudian ini salah satu bentuk contoh pengakuan apresiasi gitu ya Bapak Ibu. Nah, contoh apresiasi kebajikan. Yang pertama, ketika situasinya pada saat menolong murid di kelas kita. Nah, kita berikan statement awal bahwa pembukanya, kemarin saya perhatikan, nah, kemudian kita tanamkan nilai kebajikan. Rasa empatimu besar sekali karena misalkan sudah menolong teman murid untuk di kelas kita menemukan kantor, menemukan kantin dan lain sebagainya. Jadi kita berikan nilai kebajikan yang sesuai dengan kegiatan yang sudah mereka laksanakan. Jadi muncul karakter-karakter baru yang nanti mudah-mudahan bisa terus berkembang. Kemudian yang kedua tadi situasinya ketika kamu membantu teman-temanmu tugas di kelompok gitu ya. Contoh kalimat pembukanya, saya menghargai kepedulianmu misalkan membantu teman-temanmu di kelompok. Jadi hal-hal yang istilahnya mungkin sepele ya, tapi ini bisa berdampak pada anak-anak karena anak-anak itu senang dengan kata-kata yang baik, yang bagus. Jadi dibiasakan Bapak Ibu, nanti juga saya juga sama berproses
untuk menggunakan kata-kata yang lebih baik dalam menyampaikan apresiasi seperti itu. Nah ini tindakan guru ini masuknya mungkin ke hukuman ataupun konsekuensi gitu. Contohnya di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah ini ada salah satu bentuk contoh hukuman gitu ya. Hukuman yang harus dihindari, apalagi sekarang fisik ya Bapak Ibu, fisik itu kalau bisa gitu ya, kalau bisa tindakan-tindakan fisik, hukuman atau konsekuensi itu dihindari gitu. Mungkin untuk sekarang seperti itu gitu ya, banyak kejadian-kejadian yang istilahnya kurang enak juga gitu ya, ketika misalkan kita memberikan hukuman dalam bentuk fisik ataupun verbal pun itu juga akan berdampak pada anak-anak. Nah kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kemudian push up ya, karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah kemudian di sini ada hukuman dan konsekuensi. Nah, sedangkan kalau konsekuensi kalau secara kalau secara teori adalah pengganti gitu ya, bukan pengganti, bahasanya itu jadi kegiatan yang muncul ketika adanya tindakan. Jadi misalkan mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret karena ada tindakan mencoret tadi yang istilahnya merugikan temannya, itu otomatis dia harus menggantinya. Itu adalah bentuk konsekuensi gitu. Nah kemudian yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi ada kejadian atau kejadian yang dilakukan oleh orang tersebut yang akhirnya menimbulkan kerugian untuk orang lain. Itu maksudnya di konsekuensi. Itu pun harus diselesaikan gitu ya. Kalau bisa disesuaikan konsekuensinya. Sama ya. Nah, selanjutnya ini identitas gagal dan identitas sukses, di mana kita kalau sukses itu menerapkan konsekuensi dan restitusi. Contohnya di sini saya membagikan beberapa contoh saja. Nah, di sini yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika kita menggunakan hukuman, pasti akan ada sesuatu yang menyakitkan. Contohnya mungkin ketika kita menggunakan hukuman verbal. Itu untuk sekarang ya Bapak Ibu, untuk kita mungkin mengajar di generasi alfa ya. Karena generasi alfa itu adalah generasi yang kalau secara riset itu adalah generasi yang mudah tersentuh ataupun bisa termasuk generasi yang mentalnya agak sedikit kalau riset itu adalah generasi strawberry gitu, dalam artian generasi yang akan mudah ketika dia mendapatkan hukuman dan verbal gitu. Apalagi fisik ya. Nah kadang guru pun harus mengajar sesuai zaman atau kodrat zamannya. Nah, itu salah satunya itu menghindari sesuatu hukuman dan verbal. Jadi kita ubah kata-kata tersebut menjadi sesuatu yang baik. Nah kemudian untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi ya tadi ya. Jadi untuk mengganti yang sesuatu yang menyakitkan tadi harus ada yang diganti. Nah kemudian restitusi merupakan pilihan. Nah ketika misalkan konsekuensi, nanti ada muncul restitusi. Restitusi itu adalah satu tindakan di mana kita bernegosiasi ataupun si anak yang melakukan kesalahan, dia akan meminta kira-kira kesalahan yang harus saya buat tuh harus seperti apa gitu, yang diselesaikan. Jadi mereka memberikan restitusinya atau pilihannya gitu, untuk memperbaiki apa yang mereka lakukan dengan salah seperti itu. Nah kemudian untuk hukuman ini tidak nyaman untuk murid dalam jangka yang panjang gitu. Pasti akan adanya memori yang tidak enak kalau misalkan kita menggunakan hukuman. Nah sedangkan untuk konsekuensi tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Karena apa? Karena kita harus menyelesaikan kasus tersebut atau tadi kasus tersebut dalam waktu yang pendek. Nah kemudian untuk restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu dan jangka yang panjang. Jadi kalau misalkan kita menggunakan tahapan restitusi, mungkin anak-anak akan lebih dikuatkan ya dengan cara dia untuk menyelesaikan permasalahan. Nah ini sedikit ya Bapak Ibu tentang restitusi. Adalah satu ganti kerugian atau pembayaran kembali
penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa, dan ini gambaran sekilas tentang restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi mereka memberikan atau menciptakan kondisi yang mereka punya cara sendiri untuk memperbaiki kesalahan gitu. Jadi biarkan mereka yang misalkan kita hanya sebagai sebagai fasilitator kelas saja gitu. Jadi biarkan mereka mencari cara bagaimana memperbaiki kesalahan mereka. Oke, kemudian di sini ada beberapa ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama belajar dari kesalahan, untuk bukan menebus kesalahan ya, belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara yang terbaik tadi, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan, dan berfokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian berfokus pada solusi, dan yang 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut di eksplorasi konsep yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ada perbedaan ya Bapak Ibu antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, contohnya di sini ada sedikit statement gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi inti tersebut, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan program. Nah, Bapak Ibu, perbandingannya gitu ya antara peraturan dan keyakinan adalah, kalau peraturan itu adalah sistem gitu ya, misalkan peraturan sekolah misalkan tidak boleh ini tidak boleh membawa ini dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang diyakini oleh bersama. Misalkan dalam misalkan contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan peraturan. Nah, kalau keyakinan jadi membuang sampah sembarangan itu adalah termasuk ke dalam kegiatan yang tidak menjaga kebersihan seperti itu. Jadi diyakini bahwa membuang sampah itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau misalkan diyakini oleh semuanya, mungkin akan muncul budaya positif baru bahwa ternyata keyakinan kami itu bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Seperti itu. Jadi kalau misalkan peraturan kan hanya peraturan saja. Sedangkan kalau keyakinan itu diyakini oleh semuanya. Gitu. Nah, contohnya di sini antara peraturan kelas dan keyakinan kelas ya. Salah satunya seperti ini, selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Nah, di sini kalau misalkan kita ubah peraturan tersebut menjadi satu keyakinan kelas, itu mungkin akan muncul nilai baru, yaitu tanggung jawab. Di mana contohnya misalkan setiap orang di kelas ini harus mempunyai tanggung jawab. Gitu. Jadi contohnya salah satunya mungkin dengan adanya tadi ketika misalkan tanggung jawab kan luas ya Bapak Ibu. Contohnya tadi misalkan selalu mengembalikan buku kepada tempatnya, selalu misalkan tadi selalu mengembalikan barang pada tempatnya, kemudian selalu kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu kan sebuah peraturan, kemudian kita ubah menjadi keyakinan kelas, di mana menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi lebih luas lagi, tidak spesifik mengganggu orang saja ya, menghormati orang lain dan diri sendiri. Misalkan ketika ada orang lain berbicara, kita diam ya. Kemudian ketika misalkan orang lain berpendapat, kita apresiasi dan lain sebagainya. Itu salah satu mungkin keyakinan kelas yang harus ditanamkan oleh peserta didik. Oke, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini tadi ya sama mungkin nilai yang kebajikan yang muncul, yaitu adalah berkomitmen terhadap keyakinan kelas sebelumnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sebelum masuk kelas gitu ya, ataupun sebelum melaksanakan pembelajaran,
pastikan keyakinan kelasnya diingatkan gitu. Jadi supaya muncul budaya-budaya positif baru terkait tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian nah ini jangan berlari di kelas ataupun koridor yang terakhir. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya atau nilai-nilai keyakinan kelasnya adalah keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Jadi diingatkan saja gitu Bapak Ibu ketika anak-anaknya melaksanakan hal tersebut. Nah, ini contohnya ya, peraturan kelas itu akan baik ketika adanya keyakinan yang kelas yang baik. Keyakinan yang kelas yang baik akan mempengaruhi tentang lingkungan positif. Nah, ketika lingkungannya sudah positif, sudah baik, sudah bagus, akan muncul satu lingkungan baru dengan lingkungan dengan budaya positif. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya, contoh kesepakatan kelas ya yang harus kita ubah. Mungkin sekarang kalau misalkan Bapak Ibu dan kemarin-kemarin kesepakatan kelasnya misalkan lebih ke peraturan, nah kita ubah kesepakatan kelasnya lebih ke keyakinan kelas. Tadi contohnya misalkan kata-kata dilarang gitu ya, kata-kata dilarang dirubah. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kita ubah menjadi harus menjaga kebersihan. Kemudian kata-kata yang lain gitu ya, kata-katanya yang berkonotasi negatif kita ubah menjadi dengan kata-kata yang lebih baik atau lebih positif. Nah, kita masuk di konsep yang keempat ya. Nah, untuk konsep yang keempat, saya akan memutarkan satu buah video gitu ya terkait tentang apa sih kebutuhan dasar manusia. Gitu. Sebentar, oke, saya izin share screen. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak Guru. Dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar
Oke, sebentar Bapak Ibu ya, ada sedikit permasalahan teknis sebentar. Oke, Bapak Ibu mohon maaf, tadi videonya belum sempat terputar ya karena kendala teknis jaringan mungkin, jadi tidak bisa mungkin nanti saya akan berikan link YouTube-nya, nanti di-sharekan di Bapak Ibu terkait tentang kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Nah, kita masuk ke eksplorasi konsep yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman dan memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu adalah kutipan dari Ki Hajar Dewantara, lampiran 1 tentang bukunya yaitu Dasar-Dasar Pendidikan Keluarga. Nah, kemudian ada statement menurut William Glasser ya, seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu, ini semuanya adalah usaha yang terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Itu dari Dr. William Glasser, psikiater asal Amerika. Nah, kelima kebutuhan dasar tadi itu mungkin kalau Bapak Ibu melihat di perilaku peserta didik, ketika gitu ya, kelima kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sedangkan ketika sebaliknya, ketika misalkan kita melihat peserta didik kita melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, mungkin ada beberapa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi mungkin efek negatifnya peserta didik akan lebih bosan, sedih, dan kecewa. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar menurut teori kontrol tadi. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua itu penguasaan atau validasi. Yang selanjutnya adalah kesenangan atau fun, kebebasan atau freedom, dan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu apa sih yang disebut sebagai kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, makan. Nah, kemudian kebutuhan biologis adalah bentuk proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan selanjutnya adalah komponen psikologis. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, Bapak Ibu, ketika misalkan ketika pembelajaran mungkin ya, Bapak Ibu melihat siswa-siswi terlihat sedih, cemas, dan lain sebagainya. Coba Bapak Ibu tanya, apakah kebutuhan bertahan hidupnya sudah terpenuhi hari ini ataupun belum? Misalkan, apakah sudah makan hari ini, apakah tidurnya nyenyak, apakah sehat, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut mungkin akan mempengaruhi, gitu ya, akan mempengaruhi dari proses belajar mengajar ataupun proses mendapatkan pendidikan peserta didik tersebut. Jadi nanti ketika misalkan Bapak Ibu di kelas, coba tanya apakah kebutuhan bertahan hidupnya salah satu 5 dasar tadi apakah sudah terpenuhi atau tidak. Jadi dipastikan anak-anaknya sudah makan ataupun sudah menggunakan pakaian yang baik, kemudian tidur nyenyak dan lain sebagainya. Itu salah satu
indikator ketika anak atau peserta didik ke sekolah itu terlihat bahagia gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini ada, dan 3 kebutuhan berikutnya adalah merupakan kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain, kemudian seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungan. Nah, ini pun salah satu ya 5 kebutuhan dasar manusia, itu rasa ingin diterima. Jadi kenapa gitu ya kita mencoba mengelompok-kelompokkan supaya mereka merasa diterima oleh kelompok gitu ya. Kemudian mereka dihargai keberadaannya, kemudian mereka bisa memberi dan menerima kasih sayang terhadap sesamanya gitu. Jadi dipastikan Bapak Ibu ketika misalkan di kelas mereka sudah menerima rasa tadi ya, rasa diterima oleh Bapak Ibu guru, rasa diterima oleh teman-teman yang lainnya gitu ya, supaya muncullah konsep tadi ya 5 dasar tadi terpenuhi. Nah, kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kemudian kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan meliputi self-esteem atau keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga ataupun saya gitu ya, pasti ingin adanya rasa dihargai atau diakui, atau kalau misalkan bahasa sekarang itu validasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu tuh ingin divalidasi oleh orang lain. Pasti sama saya juga. Karena itu adalah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu ingin diakui. Contohnya misalkan ketika saya masak misalkan ya, ataupun Bapak Ibu masak di rumah, kemudian Bapak Ibu masakan tersebut dicoba ke keluarga, pasti Bapak Ibu ingin muncul rasa diakui, oh ternyata saya bisa masak gitu ya, oh masakan saya ternyata enak dan lain sebagainya. Karena lumrahnya semua manusia itu ingin divalidasi, ingin diapresiasi atas semua pencapaiannya. Tadi ya, misalkan prestasi, kemudian rasa ingin dihargai, memiliki keterampilan, kompeten dalam bidangnya dan lain sebagainya. Itu pun harus kita tanamkan ke peserta didik. Jadi apapun, hal sekecil apapun kalau bisa diapresiasi. Misalkan contohnya ada peserta didik yang dengan sukarela membersihkan papan tulis gitu ya. Itu pun kita apresiasi dengan terima kasih sudah membantu hari ini. Terima kasih sudah menjadi orang yang istilahnya membantu Bapak Ibu dalam meringankan beban Bapak Ibu untuk menghapus papan tulis misalkan. Jadi berikan pengakuan atau apresiasi sekecil apapun kepada peserta didik. Itu karena salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian kebebasan gitu ya, kebebasan kebutuhan akan pilihan gitu. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, dan pilihan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kita memberikan kebebasan itu bukan untuk mereka bebas ya melaksanakan hal-hal yang mereka inginkan, tapi di sini kita sebagai monitoring atau sebagai yang melihat apakah kebutuhan kebebasan dia tuh bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi kita ingatkan, misalkan peserta didik dibebaskan untuk jajan misalkan. Nah, kita kasih rasa tanggung jawab misalkan ya kepada anak tersebut untuk memilih apakah ini bentuk kebebasan yang baik ataupun yang jelek gitu. Itu salah satu dari kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di sini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi bayangkan ya,
misalkan Bapak Ibu kalau misalkan anak-anak tidak bahagia gitu, tidak senang dalam pembelajaran, mungkin dia akan memunculkan nilai-nilai yang kurang baik. Contohnya misalkan menghubungkan kebutuhan dengan kesenangan dengan belajar. Jadi kalau bisa nanti ketika misalkan kita penuhi nih rasa kesenangan anak-anak dalam pembelajaran, mungkin dengan metode pembelajaran yang bagus, media pembelajaran yang luar biasa, akan memunculkan rasa kesenangan dan akan akan terpenuhinya 5 dasar manusia tadi. Nah, contohnya selanjutnya yaitu ada satu kegiatan gitu ya. Di sini mungkin seringnya Bapak Ibu contoh kasus di sekolahnya ataupun di kelasnya memukul teman dan menghinanya. Nah, sebenarnya mereka punya alasan kenapa mereka memukul teman dan menghinanya. Nah, kemudian muncullah kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi oleh anak tersebut. Misalkan kekuasaan. Oke, mungkin anak tersebut dia ingin validasi tadi. Saya itu orang kuat nih. Saya orang kuat, saya mempunyai power di mana tadi salah satunya yaitu memiliki kekuasaan atau pemerintahan. Jadi itu salah satu sifat dasar manusia. Nah, kemudian pertanyaan pada siswa, nanti kasih pertanyaan kepada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Nah, ini tugas Bapak Ibu meluruskan supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Misalkan tadi anak kebutuhannya kita sudah tahu nih, dia tuh kebutuhannya tentang kekuasaan. Nah, karena perilakunya tadi itu sedikit kurang baik gitu ya, kurang baik memukul teman dan menghinanya, kita arahkan mungkin kekuasaannya tadi kita arahkan ke lomba-lomba ataupun eskul yang istilahnya menggunakan power tadi. Jadi supaya kita arahkan ke jalan yang benar atau ke kegiatan yang benar. Nah, kemudian ada perilaku siswa di sini menyebarkan gosip ya, gosip tentang teman sekelasnya. Gitu. Nah, mungkin kebutuhan si anak tersebut yang berusaha dia penuhi adalah cinta dan kasih sayang. Nah, kemudian kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin ada orang lain yang suka sama saya. Jadi mencari ya, dia tuh mencari kasih sayang dari orang lain dengan cara yang tidak benar. Gitu. Dengan tadi menjelek-jelekan teman sekelasnya. Kemudian kita kasih pertanyaan pada siswa, apakah cara yang tersebut gitu ya selain memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain. Nah, jadi kita ubah nih kegiatan yang kurang baik tadi menjadi kegiatan yang baik. Mungkin contohnya kalau misalkan dia kebutuhannya cinta dan kasih sayang, ya mungkin kita cara yang lainnya mungkin dengan ngobrol ya, dengan bermain dan lain-lain supaya anak tersebut merasa diterima. Nah, kemudian perilaku yang lain yaitu menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Nah, mungkin kebutuhan yang berusaha dipenuhi yaitu anak tersebut adalah kesenangan atau fun, hanya bercanda gitu. Nah, kemudian kita kasih pertanyaan, apakah ada cara selain cara untuk memenuhi kebutuhan senang anak tersebut selain menyakiti orang lain, misalkan dengan bermain. Misalkan dia sangat senang nih ketika dia sedang bermain, boleh nih kita arahkan supaya dia tidak melakukan perilaku yang tidak baik. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu eksplorasi konsep tentang 5 posisi kontrol guru di sekolah ataupun 5 posisi kontrol warga di Nah, di sini pengantar dari Yannick Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, berpusat pada anak, memerdekakan, memandirikan murid, dan bagaimana juga mengapa. Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru untuk orang tua gitu, guru, orang tua, dan ataupun atasan dalam melakukan kontrol tersebut. Kelima posisi tersebut adalah penghukum,
pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau bagaimana sih kelima posisi kontrol di sini. Oke. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang nanti kita akan bahas ya satu persatu. Mungkin Bapak Ibu masuknya kemana nih? Apakah ke posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini ada misalkan penghukum ini ciri-cirinya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, gitu ya. Misalkan ada satu kejadian gitu, buat orang merasa bersalah, mungkin akan muncul kata-kata misalkan seharusnya, gitu ya. Kemudian ibu kecewa dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah dibuat merasa bersalah ya anak tersebut. Nah, kalau misalkan posisinya sebagai teman, mungkin dia akan membuatkan alasan-alasan untuk peserta tersebut. Jadi karena posisinya dia sebagai teman anak tersebut. Nah, ketika masuk ke daerah ataupun di kontrol pemantau, dia akan menghitung dan mengukur berdasarkan data. Misalkan keterlambatan gitu ya. Nah, berdasarkan data misalkan 15 menit dan lain sebagainya itu harus harus dihukum atau konsekuensinya seperti apa. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah posisi manajer, di mana posisi ini lebih kepada solusi seperti apa. Oke, supaya lebih jelas kita lihat satu persatu ya. Nah, ini jenis 5 posisi kontrol dari Dian Gosen. Yang pertama adalah penghukum. Nah, biasanya untuk posisi kontrol seperti ini dia menggunakan nada suara yang tinggi. Kemudian biasanya yang muncul mungkin murid akan marah, dendam, ataupun bersifat agresif. Defense ya, dia akan muncul perasaan defense atau agresif gitu ya. Kemudian menyalahkan orang lain. Kemudian ada yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya nada gurunya memelas-melas gitu ya, halus, lembut. Kemudian murid akan merasa bersalah, murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian dia akan mengujikan, mengangkat, dan berbohong. Nah, selanjutnya posisi yang ketiga adalah teman. Yang ketiga adalah teman. Di sini nada suaranya lebih akrab karena posisinya teman tadi, ramah, kemudian bercanda. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Murid akan mau mendengar guru tersebut dan murid akan bergantung pada guru tersebut. Nah, selanjutnya posisi yang keempat adalah memantau atau mengawasi. Nah, di sini ada suaranya datar, bahasa tubuh formal, berbicara dengan catatan dan fakta atau data, memberi konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi, dan yang selanjutnya adalah manajer. Ini posisi yang paling tinggi ya, yaitu posisi manajer. Di sini suaranya halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekati kepada murid. Guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencarikan solusi atas masalah yang ada, kemudian menguatkan watak ataupun karakter. Oke, ini mungkin posisi penghukum ya. Tadi posisi kontrol penghukum adalah seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan guru atau alat yang dapat menekan murid-murid untuk lebih dalam lagi. Biasanya ada beberapa perkataan, pahami aturan saya, kemudian awas ya, awas. Kemudian selalu saja salah gitu ya, kamu selalu saja salah. Dan ada beberapa perkataan-perkataan yang kurang baik. Ini salah satu jenis ataupun tipe kontrol penghukum. Ini kalau bisa harus dihindari ya Bapak Ibu, karena akan ada plus minusnya ketika kita menggunakan posisi kontrol penghukum untuk memberikan ataupun berkegiatan di sekolah gitu.
Nah, kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, gitu ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, gitu. Bersalah dan rendah diri. Kemudian kata-kata yang keluar itu dengan lembut seperti ini mungkin ya. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, bla 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 bla. Kemudian berapa kali kamu coba memberitahu kamu. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini dan lain sebagainya. Jadi merasa si anak dibuat merasa bersalah gitu, dengan kejadian ataupun kegiatan yang dilakukan oleh tersebut. Nah, posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga, kemudian telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, kemudian posisi yang selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Gitu. Posisi teman bisa negatif ataupun positif ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya di sini menggunakan posisi ini, mungkin akan ada plus minusnya. Kalau plusnya mungkin anak lebih nurut ya, anak lebih nurut, lebih mau apa yang kita suruh ataupun apa yang tugas kita berikan. Nah, tapi ketika negatifnya mungkin tidak akan ada boundaries, tidak akan ada penghalang. Jadi mereka akan mungkin contohnya akan berkomunikasi dengan caranya sama seperti teman. Dia tidak adanya sopan santun mungkin akan hilang karena tadi dia menganggap kita itu sebagai teman. Jadi ini pun tidak dibenarkan kalau kita menggunakan posisi kontrol ini karena tidak akan ada namanya boundaries ataupun tidak akan adanya pembatasan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu yang selanjutnya yang keempat yaitu adalah memantau. Nah, di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, peraturan yang diajukan seorang pemantau, tadi ya, misalkan kalau kita posisi seperti pemantau, misalkan peraturannya apa yang sudah kamu lakukan, sanksi apa dan konsekuensinya seperti apa. Jadi kalau pemantau itu kita berdasarkan data, gitu ya, berdasarkan data dan fakta. Oke, kemudian posisi yang terakhir yaitu posisi manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid akan menemukan solusi dan permasalahan sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali ke kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, kemudian namun bila kita menginginkan murid-murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkoordinasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini posisi manajer adalah posisi yang paling disarankan dan harus mungkin ya diterapkan Bapak Ibu dalam merestitusi beberapa kejadian-kejadian di sekolah. Ini salah satu posisi yang tadi harus dimiliki oleh Bapak Ibu yaitu seorang manajer. Jadi berfokusnya atau orientasinya itu ke solusi, bukan menyalahkan siapa-siapa ataupun memberikan hukuman. Jadi bagaimana Bapak Ibu merestitusi kesalahpahaman ataupun kesalahan peserta didik itu dengan baik. Jadi misalkan di sini di posisi manajer Bapak Ibu bisa menggunakan posisi-posisi yang lain itu untuk merestitusi ataupun mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir adalah eksplorasi konsep, yaitu segitiga restitusi. Gitu.
Nah, di sini Daniel Gosen dalam bukunya The Restitution School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua untuk melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Nah, ini bentuk segitiga restitusi. Nah, tahapan dalam membuat segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini contohnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya di sini guru berkata salah satunya berbuat salah itu manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk segitiga restitusi adalah bentuk ataupun cara tahapan-tahapan yang mempermudah Bapak Ibu guru dalam merestitusi kesalahan peserta didik. Pertama tadi kita stabilkan dulu nih identitasnya. Kita samakan dulu nih kesalahan anak dengan kita. Misalkan ya, kita merasa bahwa kesalahan tersebut itu lumrah. Nah, misalkan Bapak juga pernah nih melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita stabilkan dulu identitas kita dengan peserta didik tadi. Supaya kita sama-sama di posisi yang sama gitu. Posisi yang sama itu posisi mesti kan posisi salah. Jadi kita stabilkan dulu identitas antara kita dengan peserta didik. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, di sini membantu siswa menjadi basic need-nya atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need tadi ya, power, freedom, love, and fun, dan survival. Nah, contohnya validasi kebutuhan. Nah, kamu bisa saja melakukan apa yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kemudian, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Maukah kamu bisa melakukan yang lebih baik dan besoknya lagi? Nah, pada validasi kebutuhan ini karena kita sudah tahu nih kesalahannya gitu. Misalkan contohnya dia memukul temannya, karena kita sudah lihat di stabilkan identitas. Oh, ternyata dia pernah nih memukul temannya karena kesal. Nah, pada tahapan ini kita validasi kebutuhan dia tuh apa. Misalkan kebutuhan dia ternyata lebih di fun. Misalkan dia tuh senang ketika misalkan lihat orang lain misalkan orang lain terluka misalkan. Nah, itu kan salah satu yang salah. Nah, kita coba luruskan dengan hal-hal tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah menanyakan keyakinan. Di sini Anda melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya di sini adalah apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah disepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa, gitu ya. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa, dan selanjutnya apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan tersebut. Apakah kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi setelah divalidasi kebutuhannya, kita yakinkan. Misalkan apakah dengan hal tersebut, gitu ya. Misalkan apakah kamu dengan menyakiti orang lain itu bisa membuat kamu menjadi orang yang baik dan lain sebagainya. Jadi kita yakinkan dulu apakah itu kejadian yang benar atau yang salah, seperti itu. Itu mungkin beberapa teknik dalam segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, di sini sebelumnya saya hanya memberikan sedikit gambaran tentang konsep ya. Kita belum masuk ke implementasi, belum masuk ke bagaimana sih cara menerapkan, misalkan ya, bagaimana cara menerapkan posisi kontrol, cara menerapkan segitiga restitusi dan lain sebagainya. Nah, mungkin di lain waktu gitu ya, kita akan coba bagaimana memberikan gambaran implementasinya, ataupun nanti mungkin kita bisa menjadi role play ya, bisa misalkan kita bertukar peran, nanti sebagai manajer itu seperti apa, nanti sebagai teman itu seperti apa. Jadi untuk fokus di sini
saya hanya sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana sih membuat budaya positif di sekolah ya. Bagaimana membuat budaya di sekolah jadi dari beberapa tahapan tadi. Jadi misalkan tadi teori motivasi ya yang harus dikembangkan itu seperti apa, motivasi ekstrinsik ataupun motivasi intrinsik dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu mungkin itu sedikit saja teori dari saya ataupun pemaparan dari saya. Saya juga sama masih belajar juga ini karena saya membagikan gitu ya hal-hal ini karena dirasa ini hal ataupun materi yang sangat luar biasa menurut saya gitu ya. Menurut saya ini hal-hal yang luar biasa karena apa? Karena ini kalau misalkan materi ini gitu ya, misalkan materi ini kita cari gitu ya dan kita dalami mungkin akan sedikit lebih sulit ketika misalkan kita dibantu dengan orang yang sama-sama belajar hal tersebut. Oke Bapak Ibu, barangkali misalkan ada yang mau bertanya boleh di kolom komentar ataupun boleh di nanti silakan saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, Pak Puji, saya ucapkan terima kasih yang telah memaparkan materi yang luar biasa pada sore hari ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah setia ya mendengarkan dan menyimak paparan materi yang disampaikan oleh Bapak Puji Imam Mutakin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sekarang kita menuju ke sesi pertanyaan. Baik, di sini yang pertama ada Ibu Dewi Nurhayati ya, Ibu Dewi Nurhayati. Kita batasi 3 pertanyaan saja ya Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Ibu Dewi Nurhayati untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Baik, jelas Bapak. Ibu. Ya. Terima kasih luar biasa sekali ya Bapak Puji atas materi yang disampaikannya, itu sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai pendidik ya. Ada hal yang ingin saya tanyakan tadi, Pak Puji membahas mengenai 5 posisi kontrol yang menurut William Glasser. Di sana ada 5 posisi kontrol, kemudian ya pertanyaan saya, posisi apa yang sangat penting harus dilakukan selaku kita sebagai pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Ibu Dewi pertanyaannya. Baik, Bapak Puji mungkin ditampung 2 pertanyaannya atau dijawab satu persatu? Oke, nanti dijawabnya barengan aja. Oke, baik. Baik, Bapak di sini ada di kolom chat. Ada pertanyaan dari Bapak Dede Suwardi ya, dimana pada kesempatan ini Bapak Dede ingin bertanya mengenai bagaimana bentuk hukuman dan apresiasi yang baik yang dapat kita gunakan sebagai pendidik mungkin ya Bapak ya. Mungkin itu yang ditanyakan oleh Pak Dede. Kemudian pertanyaan dari Ibu Mia Kusmiati bertanya bagaimana cara menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam kegiatan sekolah. Baik, Pak Puji, mungkin itu 3 pertanyaan yang diajukan oleh Bu Dewi, Bapak Dede, dan Ibu Mia. Baik, Pak Puji mau menjawab terlebih dahulu yang mana? Yang Bu Dewi dulu. Baik, silakan Pak Puji untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi. Oke, Ibu Dewi, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa gitu ya. Oke, tadi dari 5 posisi kontrol yang sudah saya paparkan tadi ya, mana sih yang paling baik gitu. Sebenarnya dalam suatu jadi kalau misalkan idealnya mungkin kita masuk di posisi manajer, di mana kita harus tahu dulu semua posisi dari mulai 1 sampai ke 4. Nah, tapi istilahnya karena mungkin berproses ya Bapak Ibu, tidak ujuk-ujuk kita menjadi seorang posisi manajer tadi. Mungkin kita juga perlu berada di posisi teman, belum
berada di posisi pemantau, kemudian perlu juga di posisi pembuat merasa bersalah, dan ataupun perlu juga di posisi menghukum, karena itu dilihat, ini menurut pendapat saya ya, itu dilihat dari bagaimana permasalahannya gitu. Kalau misalkan di posisi penghukum tidak bisa, kemudian pembuat merasa bersalah tidak bisa, mungkin kita mengkombinasikan ke beberapa tadi, itu mungkin di posisi manajer. Jadi kan manajer kan biasanya sudah melewati beberapa posisi tadi ya. Jadi misalkan pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau gitu. Jadi kalau idealnya itu kan di manajer, tapi permasalahan tidak akan selesai kalau misalkan kita tidak tahu juga di posisi yang lain bagaimana dalam menangani permasalahan tersebut gitu ya. Jadi mudah-mudahan jawaban saya tidak jadi berkembang ya Ibu Dewi, nanti mungkin sambil seiring waktu mungkin ternyata posisi ini nih yang cocok untuk peserta didik A, B, C, dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya semua posisi di sini bisa dikatakan posisi yang baik, tapi ada satu posisi yang diharuskan gitu ya, diwajibkan, yaitu posisi manajer, di mana kita harus atau bisa membawahi beberapa posisi yang lain. Itu mungkin Bu Dewi. Baik, Bu Dewi, apakah jawaban Pak Puji cukup untuk diterima oleh Ibu Dewi? Ya, sudah cukup. Terima kasih Pak Puji. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Dewi. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik Pak Puji, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu mana dulu? Oke, dari Pak Dewi. Baik, silakan Pak. Oke, bagaimana bentuk hukuman atau apresiasi ataupun hukuman yang baik untuk peserta didik? Nah, mungkin ini akan sedikit berbeda ya ketika kita di beberapa level atau satuan pendidikan gitu. Contohnya ketika misalkan apresiasi yang baik ketika di PAUD atau di TK gitu ya, pasti kita hindari yang namanya hukuman. Itu pasti itu tidak boleh, karena tidak boleh memberikan kesan yang buruk tentang pendidikan dan hukuman tadi. Mungkin kalau misalkan di di PAUD mungkin ya, bentuk apresiasi mungkin dengan pemberian penghargaan secara verbal, tentunya dengan memberikan ucapan terima kasih, semangat, selamat, kemudian memberikan pujian-pujian dan lain sebagainya. Mungkin itu akan berdampak gitu ya, atau misalkan akan masuk ketika pemberian apresiasi di lingkungan TK. Nah, tapi kalau misalkan kita ketika di satuan pendidikan yang lebih tinggi, mungkin hal-hal tersebut kurang greget mungkin ya. Mungkin kalau misalkan di level tertentu mereka akan orientasinya ke sesuatu yang bisa diterima. Contohnya misalkan pemberian apresiasinya berupa hadiah ataupun berupa pengakuan, contohnya tadi sertifikat dan lain sebagainya. Bisa itu pun bentuk apresiasi dalam bentuk yang lain kalau di satuan pendidikan misalkan di level tinggi SMP, SMA, karena mereka akan lebih munculkan sifat validasinya tadi. Mereka merasa dihargai, oh ternyata apresiasi saya itu misalnya berbentuk nih, tidak berbentuk ucapan saja. Itu pun seiring berkembangnya seiring naiknya satuan pendidikan gitu ya, misalkan tingkatannya pasti akan sedikit berbeda gitu. Jadi itu disesuaikan ya Pak Dede, itu tentang disesuaikan dengan satuan pendidikannya. Kalau misalkan SD, level TK, SMA, SMK itu kan pasti kan sedikit berbeda bentuk apresiasinya. Tapi mungkin untuk yang umum itu apresiasi verbal, jadi utamakan magic word ya. Tolong, terima kasih, maaf, dan itu pun salah satu penggunaan bahasa yang baik gitu. Mungkin Pak Dede tidak puas dengan jawaban saya gitu ya, mungkin nanti seiring jalannya waktu itu pertanyaan nanti berkembang lagi. Terima kasih Pak Dede. Baik Pak Puji, Pak Dede bagaimana? Apakah jawabannya sudah cukup? Oh baik, terima kasih Pak Puji, mantap katanya. Baik, silakan untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Mia. Oke, yang terakhir ya dari Bu Mia, bagaimana sih cara menerapkan nilai-nilai kebajikan gitu ya dalam kegiatan sekolah.
Nah, mungkin untuk membuat atau menerapkan nilai-nilai kebajikan di sekolah itu ada beberapa ya, mungkin ada yang sifatnya terstruktur gitu ya, sesuatu mungkin ada dalam rancangan kurikulum ataupun dalam kebiasaan saya. Jadi ada dua tadi ya, kalau misalkan pembentukan budaya tadi nilai-nilai kebajikan dalam sekolah itu salah satu mungkin bisa diintegrasi dalam kurikulum. Mungkin kita juga sudah membuat ya kurikulum dengan dimensi proyek profil tadi di mana kita mencerminkan atau memunculkan nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, ya, kemudian tanggung jawab, gitu ya, kerjasama, kemudian yang lain. Kemudian integrasi dengan pelajaran-pelajaran yang lain, contohnya sejarah misalkan ataupun bahasa Indonesia terkait tentang biografi misalkan. Nah, kita mereview satu tokoh di mana tokoh tersebut misalkan mempunyai nilai-nilai kebajikan yang luar biasa. Contohnya Insinyur Soekarno, misalkan dia muncul nilai-nilai kebajikan misalkan kepemimpinannya yang luar biasa, kemudian kejujurannya, tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari sana muncullah budaya-budaya baru terkait ternyata bisa kita kembangkan dalam pembelajaran. Nah, kemudian dalam penerapan sehari-hari yang mungkin dimensi COVID pajak angkatan pun bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Tadi kalau ketika beriman dan bertakwa mungkin lebih ke pembiasaan ya, sholat duha, pembiasaan kegiatan-kegiatan yang lain mungkin ya yang biasanya dapat meningkatkan iman dan takwa dari peserta didik. Kemudian proyek sosial gitu ya, proyek sosial mungkin lebih ke berbagi, sedekah mungkin ya, kemudian ada Jumat berkah dan lain sebagainya. Mungkin dari kegiatan-kegiatan kebiasaan tersebut bisa memunculkan nilai-nilai kebajikan yang baru, nilai-nilai yang kita harapkan ya Bapak Ibu, nilai kita harapkan dengan adanya pembiasaan ataupun terintegrasi dengan kurikulum ataupun integrasi dengan mata pelajaran yang lain. Jadi supaya supaya muncul lagi budaya-budaya positif yang baru dengan pembiasaan tersebut. Jadi dibiasakan gitu ya, dibiasakan dalam mungkin dalam modul ajar, kemudian dalam pembiasaan yang lain tuh membiasakan memunculkan nilai-nilai kebajikan ya. Kalau misalkan terbiasa, insya Allah nantinya jadi biasa dan mungkin lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Itu mungkin Ibu Mia. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Puji. Bagaimana Ibu Mia? Apakah sudah cukup jawaban dari Pak Puji? Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, 1 jam lebih kita sudah menyaksikan atau memaparkan, mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Puji Imam Mutakin Eskom. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari atau dapat diterapkan di lembaga pendidikan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum saya tutup, boleh minta diaktifkan dulu kameranya. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama dulu. Iya, baik Bapak Ibu, silakan untuk on cam. Baik, terima kasih yang sudah menyalakan kameranya. Baik, ini. Ya, baik, satu kali lagi ya, Bu. Siap. Iya, baik, ini masih banyak yang belum menyalakan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyalakan. Siap di dalam hitungan 3 ya Bu ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi tunjukkan senyum manisnya Bapak Ibu semuanya. Baik. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah on cam. Terima kasih setelah ikut bergabung dan setia mendengarkan materi dan mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan diseminasi dari Pak Puji pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan
apa-apa yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.